Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki banyak sekali kelebihan. Sebagai contohnya, yang pertama, jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. Indonesia menempati peringkat keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Bonus demografi ini memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk lebih unggul dari bangsa lain. Kemudian, letak wilayah yang strategis. Letak wilayah Indonesia amat strategis, yaitu berada di antara dua benua dan dua samudra. Kemudian, bahan tambang atau kekayaan alam yang melimpah. Seperti diketahui, Indonesia adalah bangsa yang terkenal akan kekayaan alam. Contohnya bahan tambang yang sangat melimpah di Indonesia yaitu batu bara, nikel, timah, dan lain sebagainya. Tetapi, walaupun Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, tetapi Indonesia belum bisa mengelola secara maksimal. Contohnya, ada beberapa pertambangan yang dikelola oleh pihak asing maupun bahan tambang dari Indonesia dijual ke luar negeri dalam bentuk bahan baku atau bahan mentah. Tokoh inspiratif yang pertama yaitu Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah karena beliau berharap Indonesia menjadi produsen utama produk-produk berbasis nikel. Presiden Joko Widodo ingin menjadikan Indonesia produsen pertama produk berbasis nikel seperti lithium baterai, baterai listrik, hingga baterai kendaraan listrik. Apa yang dilakukan beliau merupakan contoh dari bela negara, yaitu memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Tokoh inspiratif yang kedua yaitu Ibu Sri Mulyani. Beliau adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sewaktu masih menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, Bapak Presiden Joko Widodo meminta beliau untuk pulang ke Indonesia untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Hal itu disetujui oleh beliau sebagai bukti bahwa beliau bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Tokoh inspiratif yang ketiga yaitu Dr. Lee Agustinus Darmawan atau yang akrab disapa Dr. Lee. Beliau adalah dokter ahli bedah, pendiri rumah sakit apung swasta pertama dan terkecil di dunia. Rumah sakit ini ditujukan untuk memberikan pelayanan medis ke masyarakat Indonesia di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, khususnya wilayah Indonesia Timur. Sikap beliau menunjukkan nilai-nilai bela negara yaitu gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan.